Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang ukuran penyebaran data untuk data kelompok. Di sini ada sebuah soal, yaitu soalnya dalam bentuk data kelompok. Nah, di sini ada tabel nilainya 20 sampai 24, kemudian 25 sampai 29, dan terakhir adalah 45 sampai 49. Ini frekuensinya, kemudian kita disuruh menentukan yang pertama adalah simpangan rata-rata, yang kedua atau yang B adalah ragam atau variansi, yang ketiga adalah simpangan baku. Di sini datanya dalam bentuk data kelompok. Kita langsung saja bahas bersama untuk yang pertama. Yang pertama di sini kita disuruh menentukan simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata biasanya disimbolkan atau dilambangkan dengan SR, yaitu bahwa SR untuk data kelompok atau simpangan rata-rata data kelompok bisa kita tentukan dengan cara SR sama dengan sigma FI dikali dengan harga mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan sigma FI. Di mana FI di sini adalah frekuensinya, sedangkan XI adalah nilai tengah, dan X bar-nya di sini adalah rata-rata. Maka saya gambarkan tabelnya terlebih dahulu. Di sini tadi diketahui nilainya, kemudian frekuensinya. FI di sini adalah frekuensinya di sini. Frekuensi sigma FI-nya, frekuensinya adalah jumlah semuanya yaitu 50. Maka sigma FI-nya kita sudah tahu ya. Berarti langkah yang pertama adalah kita tentukan XI-nya dulu. XI di sini adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah bisa kita tentukan dengan cara batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Maka 20 ditambah dengan 24, yaitu 44 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 22. Itu cara menentukan nilai tengah. Batas bawah itu yang sebelah kiri di sini, ditambah dengan batas atas yang sebelah kanan, dibagi dengan 2. Untuk kelas yang pertama. Kelas yang kedua, maka di sini batas bawahnya adalah 25 ditambah dengan 29 dibagi dengan 2, didapat hasil 27. Kelas yang ketiga juga sama, 30 tambah 34 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 32. Maka dari sini kita kan bisa lihat nih, 22 jadi 27 tambah 5 ya. Tambah 5 lagi, maka otomatis ke bawah pasti tambah 5 lagi, yaitu 37. Tambah 5 lagi pasti 42, dan tambah 5 lagi 47. Itu cara menentukan nilai tengahnya. Ketika kita jumlahkan juga sama, nanti jumlahkan bagi 2, hasilnya juga sama seperti ini. Kita lanjut, setelah kita menentukan nilai XI, baru kita tentukan nilai X bar. X bar itu rata-rata, bahwa X bar sama dengan atau rata-rata sama dengan sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Maka kita tentukan terlebih dahulu FI kali XI-nya. FI kali XI-nya kini kan belum diketahui, maka kita kalikan saja. FI kali XI artinya frekuensi kita kalikan dengan nilai tengah. Maka dari sini kita dapat 4 kita kalikan dengan 22, hasilnya adalah 88. Untuk yang kelas kedua, maka 8 kita kalikan dengan 27. Hasilnya adalah 216. Kemudian kelas yang ketiga, 14 dikalikan dengan 32. Hasilnya adalah 448. Kelas yang keempat, 12 kita kalikan dengan 37. Hasilnya adalah 444. Kemudian kelas yang kelima, 10 kita kalikan dengan 42, hasilnya adalah 420. Kelas yang terakhir adalah 2 kalikan dengan 47, hasilnya adalah 94. Maka setelah itu kita jumlahkan. Sigma FI kali XI sama dengan jumlah semuanya adalah 1710. Maka dari sini kita bisa tentukan rata-ratanya. Bahwa rata-rata atau X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Sigma FI XI-nya di sini adalah 1710. Kemudian sigma FI-nya adalah frekuensinya, jumlahnya adalah 50. Maka dari sini sama dengan 1710 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 34,2. Ini rata-ratanya. Maka setelah kita sudah mencari rata-rata, baru kita
mencari XI dikurangi dengan X bar atau harga mutlak XI dikurangi dengan X bar. XI-nya di sini untuk kelas yang pertama. XI-nya adalah 22. 22 dikurangi dengan 34,2. Hasilnya kan pasti negatif. 22 dikurangi 34,2 hasilnya negatif. Karena di sini ada harga mutlak berarti kan dipositifkan. Berarti harga mutlak itu mempositifkan bilangan negatif. Sehingga 22 dikurangi 34,2 hasilnya menjadi positif 12,2. Hasilnya sebenarnya kan negatif 12,2 karena ada harga mutlak maka menjadi positif. Begitu juga dengan yang kelas kedua. 27 dikurangi 34,2 hasilnya sebenarnya negatif karena ada harga mutlak maka menjadi positif 7,2. Kemudian 32 kita kurangkan dengan 34,2 hasilnya adalah positif 2,2. Kemudian 37, X-nya adalah 37 dikurangi dengan 34,2, maka hasilnya adalah 2,8. Kemudian 42 kita kurangkan dengan 34,2, hasilnya adalah 7,8. Kemudian 47 kita kurangkan dengan 34,2, hasilnya adalah 12,8. Harga mutlak dari XI kurangi X bar sudah kita ketahui. Maka kita tinggal kalikan antara frekuensinya dengan XI kurangi X bar. Harga mutlak XI kurangi X bar. Tinggal kalikan saja. FI-nya adalah frekuensinya adalah 4. 4 kita kalikan dengan 12,2. Maka hasilnya adalah 48,2. FI kali harga mutlak XI kurangi X bar ya. Setelah itu kemudian 8 kita kalikan dengan 7,2. Hasilnya adalah 57,6. Kemudian 14 kita kalikan dengan 2,2. Hasilnya adalah 30,8. 12 kita kalikan dengan 2,8. Hasilnya adalah 33,6. 10 kita kalikan dengan 7,8. Hasilnya adalah 78. Yang terakhir hasilnya adalah 25,6. 2 dikali dengan 12,8. Setelah itu baru kita jumlahkan di sini. 48,8 tambah 57,6 sampai yang terakhir yaitu 25,6. Hasil penjumlahannya atau jumlahnya adalah 274,4. Ini yang disebut dengan sigma FI dikali dengan harga mutlak XI kurangi X bar. Maka setelah didapat ini baru kita cari SR-nya. SR atau simpangan rata-rata sama dengan sigma FI dikali dengan harga mutlak XI kurangi X bar dibagi dengan sigma FI. Maka sigma FI kali harga mutlak XI kurangi X bar adalah 274,4 kita tuliskan dibagi dengan 50. Maka didapat hasil 5,488. Itu cara menentukan simpangan rata-ratanya. Lanjut, yang kedua kita disuruh menentukan ragam atau variansi. Ragam atau variansi disimbolkan dengan S ya, S kuadrat. Ragam atau variansi disimbolkan dengan S kuadrat. Maka untuk mencari ragam atau variansi, S kuadrat sama dengan sigma FI dikali dengan XI dikurangi dengan X bar dikuadratkan dibagi dengan sigma FI. Hampir sama dengan yang tadi, kalau tadi menggunakan, kalau di dalam simpangan rata-rata menggunakan harga mutlak, kalau di ragam atau variansi menggunakan dalam kurung kemudian dikuadratkan. Maka hasilnya tetap positif, walaupun nanti hasilnya negatif, jika dikuadratkan maka hasilnya menjadi positif. Kita buatkan tabelnya terlebih dahulu. Seperti tadi, kita langkah yang pertama adalah kita tentukan XI-nya dulu, nilai tengah, jumlah batas bawah ditambah dengan batas atas, dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 22. Ini juga sama caranya. Ini hasilnya adalah 27, 32, 37, 42, 47. Setelah kita tentukan nilai tengahnya, baru kita tentukan FI kali XI sama dengan tadi, 4 kita kalikan dengan 22, hasilnya adalah 88. Cuma kita tentukan bahwa X bar sama dengan
sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Ya, kita tentukan, kita cari dulu Fi kali Xi-nya terlebih dahulu di sini. Maka kita tinggal kalikan saja. 4 dikali dengan 22, hasilnya adalah 88. Kemudian sama caranya, 8 kita kalikan dengan 27, hasilnya 216. 14 kalikan 32, 448. Dan yang terakhir adalah 2 dikalikan dengan 47, hasilnya adalah 94. Setelah itu baru kita tentukan rata-rata, didapat dari sigma Fi kali Xi yaitu 1710 dibagi dengan sigma Fi yaitu 50. Nah, ini tadi. Maka didapat hasil 1710 dibagi 50, hasilnya adalah 34,2. Nah, bedanya di sini. Setelah kita mencari rata-rata, baru kita tentukan Xi kurangi X bar dulu. Jangan langsung dikuadratkan. Xi kurangi X bar terlebih dahulu. Bahwa Xi-nya di sini adalah 22, kita kurangkan dengan 34,2. Maka hasilnya adalah negatif 12,2. Ini masih negatif karena belum dikuadratkan ya. Kita kurangkan saja. Kemudian 27 kita kurangkan dengan 34,2. Hasilnya adalah negatif 7,2. Kemudian 32 kita kurangkan 34,2, hasilnya adalah negatif 2,2. Kemudian 37 kita kurangkan 34,2, hasilnya adalah 2,8. 42 kurangi 34,2, hasilnya adalah 7,8. Dan yang terakhir hasilnya adalah 12,8. Setelah itu baru kita kuadratkan. Ya, kita kuadratkan hasil ini, kita kuadratkan. Hasil Xi kurang X bar dikuadratkan. Maka negatif 12,2 kita kuadratkan menjadi positif 148,84 atau 84. Kemudian negatif 7,2 dikuadratkan, hasilnya adalah 51,84. Kemudian negatif 2,2 dikuadratkan, hasilnya adalah 4,84. Ini juga sama, 2,8 dikuadratkan, hasilnya adalah 7,84. 7,8 kita kuadratkan, hasilnya adalah 60,84. 12,8 dikuadratkan, hasilnya adalah 163,84. Setelah dikuadratkan, baru kita cari Fi kali Xi kurangi X bar dikuadratkan. Ini ya. Maka tinggal frekuensinya yaitu 4 kita kalikan dengan 148,4. Didapat hasil 595,39. Kemudian kelas yang kedua 8, frekuensinya 8 kita kalikan dengan 51,84. Didapat hasil 414,72. Kemudian 14 kita kalikan dengan 4,84, hasilnya adalah 67,76. Kemudian 12 kita kalikan dengan 7,84, hasilnya adalah 94,0 atau 08. Kemudian 10 kita kalikan dengan 60,84, didapat hasil 608,4. 2 kita kalikan dengan 163,84, hasilnya adalah 327,68 ya, 68. Maka setelah ini baru kita jumlahkan semuanya yang ada di sini, kita jumlahkan. Didapat hasil sigma Fi kali Xi kurangi X bar kuadrat sama dengan 2108. Setelah ketemu hasilnya ini baru kita tentukan variansi atau ragamnya, bahwa S kuadrat sama dengan sigma Fi kali Xi kurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan sigma Fi. Yaitu sigma Fi Xi kurangi X bar kuadrat adalah 2108 dibagi dengan 50. Maka didapat hasil 42,616 ya. 42,16. Ini cara menentukan ragam atau variansi, disimbolkan dengan S kuadrat. Nah, setelah itu kita disuruh menentukan simpangan bakunya. Simpangan baku dilambangkan dengan S. Maka S bisa kita tentukan dengan cara akar dari S kuadrat. S kuadrat itu sendiri kan ragam atau variansi, maka
akar dari ragamnya di sini atau variansinya adalah 42,16. Sehingga didapat 6,49. Itu cara menentukan simpangan bakunya. Jadi, secara otomatis kalau kita disuruh menentukan simpangan baku, harus cari ragam atau variansinya terlebih dahulu, walaupun tidak ditanyakan ya. Jadi harus tahu ragam atau variansinya, baru kita bisa menentukan simpangan bakunya. Terima kasih, ini cara menentukan simpangan rata-rata, kemudian ragam atau variansi, dan simpangan baku data kelompok. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.